wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani akhwati azzakumullah, kita lanjutkan membaca Masailul Jahiliyah yang mana pertemuan terakhir pembahasan pada poin ke-61. Maka di pagi ini kita lanjutkan pada poin ke-62. Enggak ngingkit ya. Biarlah nakir aja. Qala rahimahullah, itu qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu wasittun. Poin ke-62 dari perkara jahiliyah, yaitu kaunuhum idza ghulibu bil hujjati fazi'u ila syakwa lil muluk. Kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Seperti Allah firmankan, kaunuhum yang ke-62, mereka kalau kalah dalam hujjah, kalah dalil dalam perkara-perkara yang mereka berurusan atau berselisih dengan para nabi dan pengikutnya, fazi'u ila syakwa, mereka mengeluhkan atau mengadukan kepada penguasa. Dalam artian mereka jadikan penguasa untuk menindak orang-orang yang mengalahkan mereka dalam dalil. Seperti yang Allah firmankan tentang kaumnya Nabi Musa, ketika mereka sudah tidak bisa lagi membantah Nabi Musa dan kalah banyak yang beriman dari kalangan Bani Israel, maka para pembesar dari kaumnya Musa, Bani Israel, mereka mengatakan kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya melakukan pengerusakan di bumi? Apakah kamu biarkan mereka merusak yang menurut mereka yang dilakukan Nabi Musa dengan banyaknya orang beriman itu adalah kerusakan? Dan itu juga yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, Fir'aun berkata kepada Musa, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau seandainya engkau menjadikan sesembahan selain aku, maka engkau akan aku penjara.
Karena Fir'aun tidak punya lagi sesuatu yang dia bisa pakai untuk mengalahkan Musa. Tukang sihirnya sudah beriman, yang mana itu adalah andalan Fir'aun dalam menjaga kekuasaan dia. Tukang sihirnya sudah beriman, sehingga tidak ada senjata kecuali kekuasaan yang dia pakai. Dan ini pun dipakai oleh sebagian ahlul bid'ah terhadap ahlu sunnah, yang mana ketika mereka tidak bisa mengalahkan ahlu sunnah dalam dalil, atau dalil-dalil mereka terbantah oleh ahlu sunnah, maka kemudian mereka menjadikan tangan penguasa untuk menindak ahlu sunnah. Dari zaman salaf sudah terjadi, zaman Imam Ahmad, ketika orang-orang Mu'tazilah kalah dalam hujjah dengan Imam Ahmad dalam masalah Al-Quran makhluk, yang mana salah satu pembesar Mu'tazilah, Bishr al-Mirrisi dan Daud ibnu Abi Duad, mereka punya kedekatan dengan Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dengan kedekatan mereka dengan Al-Ma'mun, dia meminta kepada Ma'mun agar Ahmad dipenjara. Maka dia perintahkan sekarang kepala polisi, istilahnya Kapoldanya atau Kapolrinya, dia perintahkan untuk menangkap Imam Ahmad dan dimasukkan ke penjara. Dan Imam Ahmad pun tidak mau berubah. Dia tetap menyatakan Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Bahkan dia dipaksa untuk mengucapkan atau mengatakan di hadapan manusia Al-Quran itu makhluk, dia tidak mau. Karena ulama-ulama di zaman Imam Ahmad saat itu semuanya sudah dengan sangat terpaksa untuk mengikuti paksaan agar mengatakan Al-Quran makhluk. Satu-satunya yang tidak mau adalah Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad dikenal oleh para ulama disebut dengan Imamun fil Mihnah. Dia pemimpin ketika dalam datangnya ujian kepada kaum muslimin Al-Quran makhluk. Yang mana Al-Ma'mun dan beberapa khalifah yang setelahnya itu memaksa rakyat, memaksa kaum muslimin untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Karena memang Khalifah Al-Ma'mun itu dia akrab dan dekat, bahkan belajar dengan orang-orang Mu'tazilah. Ini bahaya pemimpin ahlul bid'ah. Sehingga terkadang pemimpin itu lebih baik awam daripada ahlul bid'ah. Kalau sudah ahlul bid'ah, mereka akan memaksakan bid'ahnya kepada rakyat untuk dilaksanakan dan dilakukan. Yang tidak mau dipenjara, yang tidak mau dipersulit, yang tidak mau dicabut izinnya, yang tidak mau seperti ini. Karena memang mereka tidak bisa mengalahkan Ahlus Sunnah dalam hujjah dan dalil. Maka orang-orang jahiliyah memakai kekuasaan. Artinya siapapun yang kalah hujjah ilmiah dengan Ahlus Sunnah, kemudian menggunakan kekuasaan pemimpin untuk menindak Ahlus Sunnah, maka dia padanya atau pada orang tersebut ada karakter-karakter jahiliyah. Dan itu di zaman salaf, zaman Imam Ahmad dan imam-imam setelahnya itu ada. Dan zaman sekarang juga sudah banyak kita temukan. Ujung-ujungnya adalah supaya seseorang dari Ahlussunnah yang disebut dengan dai tertentu tidak lagi berdakwah
dengan berbagai macam tuduhan yang dituduhkan kepada mereka, kepada seorang dai, dan kemudian diminta pemerintah untuk menindak, dipenjara bahkan sebagainya. Kemudian poin yang ke-63, dan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun itu salah satu contoh bagaimana musuh-musuh Nabi Musa menggunakan kekuasaan Fir'aun dalam menindak Musa dan para pengikutnya. Qala rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu wasittun. Wal mas'alatu rabi'ah wal khamisah was sadisah was sabi'ah wasittun. Poin ke 63, 64, 65, 66 dan 67. Itu adalah yang ke-63, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah. Mereka menuduh orang-orang yang di atas kebenaran itu dengan melakukan pengerusakan di bumi, seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Begitu pembesar-pembesar Bani Israel mendatangi Fir'aun dan berkata, wahai Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa melakukan pengerusakan bersama kaumnya di negeri kita? Menurut mereka, ajaran Nabi Musa adalah ajaran yang rusak. Dan ini bahasa seperti ini dipakai juga oleh musuh-musuh Ahlussunnah untuk supaya manusia tidak ikut ajaran sunnah, atau supaya Ahlussunnah ditindak oleh aparat tertentu. Yang mereka pakai, dalam bahasa yang mereka pakai adalah bahasa kerusakan. Itu paham seperti itu, merusak. Itu paham radikal. Itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh mereka supaya orang itu anti. Apalagi kalau seandainya disampaikan kepada aparat, itu radikal, itu bibit-bibit radikal, cepat ditindak. Kenapa? Karena aparat ini memang salah satu yang mereka tangkal adalah radikalisme dalam agama. Walaupun tidak terbukti, tapi yang dipakai bahasanya adalah bahasa yang provokatif supaya Ahlussunnah ditindak. Dan ini kata-kata pembesar Bani Israel kepada Fir'aun. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Tuduhan bahwasanya yang dilakukan oleh Musa dan pengikutnya adalah kerusakan. Yang ke-64, ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Juga mereka menuduh Musa dan pengikutnya akan merusak atau mengurangi kekuasaan. Apa kata mereka kepada Musa, kepada Fir'aun, wa yadhraka wa alihatak. Apakah engkau biarkan Musa dan pengikutnya merusak di bumi dan membiarkan engkau bersama Tuhan-Tuhanmu? Dalam ayat lain Allah katakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Dalam ayat lain Allah berkata tentang ucapan Fir'aun kepada Bani Israel, aku takut Musa ini akan mengganti agama kalian. Ini maknanya adalah, kalau seandainya Musa dan pengikutnya tidak ditindak, maka apa yang mereka lakukan itu akan mengurangi kekuasaan kamu dan merusak kekuasaan kamu. Bisa jadi suatu saat kamu akan dikodeta.
sehingga kamu akan dikalahkan, kemudian Musa yang akan menjadi penguasa menggantikan kamu. Ini juga tuduhan-tuduhan ahlul batil kepada ahlul haq. Kemudian yang ke-65, ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil malik. Juga mereka menuduh bahwasanya Musa dan pengikutnya mengurangi atau mencela Tuhan-Tuhannya raja, Tuhan-Tuhannya penguasa. Seperti yang tidak tadi disebutkan wa yadharaka wa alihatak. Ke-66 ini berurutan dalam satu masalah. Ramyuhum iyyahum bitabdilid din. Mereka juga menuduh bahwasanya Musa dan pengikutnya mengganti agama. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini bukan sebatas kepada Nabi Musa, juga kepada Ahlus Sunnah secara umum setiap zaman. Selalu yang dikatakan oleh mereka, kelompok fulan dan fulan itu datang dengan agama baru. Dalam ayat ini disebutkan Fir'aun berkata kepada Bani Israel, yang aku takutkan adalah Musa ini mengganti agama kalian. Musuh-musuh Ahlus Sunnah zaman sekarang berkata apa? Itu fulan dan fulan datang dengan ajaran baru. Bahkan beberapa kasus di beberapa daerah, bahkan gak jauh dari kita, sampai mereka dipanggil oleh aparat, dikambil oleh kades, camat, dikumpulkan. Begitu banyak orang mengatakan mereka datang dengan ajaran baru. Cuman mereka, ya Allah kasih petunjuk. Begitu mereka dibawa ajaran baru, dituduh ajaran baru di hadapan aparat itu, mereka cuma bertanya, kalau memang kami membawa ajaran baru, mana ajaran lama? Ternyata mereka juga orang awam, nggak tahu ajaran lama yang mana. Jadi dengan pertanyaan itu, aparat-aparat itu nggak bisa jawab. Kalau memang ajaran kami ajaran yang baru, kasih tahu kami mana ajaran yang lama. Karena kami ingin beribadah bagaimana tuntunan Nabi. Sekarang ajaran lama yang mana? Dia mereka. Cuman biasanya itu tadi, saat mereka kalah dalam dalil, apa yang mereka pakai? Penguasa, jabatan. Apalagi kalau ahlul bid'ah sebagai pejabat, itu akan dipersulit. Makanya ada hikmahnya, bila seorang pemimpin itu adalah orang awam, bahkan mungkin fasik, itu lebih baik daripada ahlul bid'ah. Walaupun dia rajin puasa, rajin sholat, tapi kalau sudah ahlul bid'ah, saat dia menjadi penguasa, bid'ahnya akan dia paksakan kepada rakyat untuk diamalkan. Beda dengan orang fasik. Orang fasik, orang awam, dia ingin hanya punya kekuasaan. Begitu dia berkuasa, dia bagaimana caranya kekuasaannya bertahan. Setiap apa yang diinginkan rakyat dikehendaki. Intinya dia disenangi sehingga kekuasaan berjalan terus. Tidak perlu dalam masalah agama. Kondisi seperti ini terkadang mempermudah bagi Ahlus Sunnah untuk menjalankan ajaran agama tanpa harus ada fitnah. Dan banyak negeri-negeri atau daerah-daerah begitu ahlul bid'ah yang menjadi penguasa, justru dipersempit gerakan orang-orang Ahlus Sunnah dalam beribadah dan berdakwah. Itu dari 64 sampai 67 atau 63 sampai 67 berhubungan dengan satu masalah, yaitu tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah dengan mengganti agama, datang dengan ajaran baru, atau akan mencela atau mengurangi kekuasaan dan sebagainya. Itu fitnah-fitnah yang ditujukan kepada penguasa agar ditindak mereka. Dari 62 dan 67 ini ada satu hikmah, yaitu salah satu karakter ahlul bid'ah dan ahlul jahiliyah ketika mereka tidak bisa
membantah Ahlussunnah dengan bantahan ilmiah, selain disebutkan tadi menggunakan tangan penguasa, yang mereka pakai juga adalah tuduhan. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, saat datang musim haji, sebagian orang musyrikin itu menjaga pintu-pintu masuk Mekah. Setiap yang masuk Mekah dikasih tahu, hati-hati kamu, ada orang, kalau ada orang yang namanya Muhammad jangan dekati. Dia itu tukang sihir, dia itu gila, dia itu pengurusak, dia itu meninggalkan agama nenek moyang, dia ini pemecah belah. Ini semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Quraisy kepada Rasulullah. Sebagian mereka menempuh Muhammad itu sabi. Arti sabi dalam bahasa Quraisy dulu adalah orang yang pindah agama, meninggalkan ajaran lama, mengerjakan agama baru. Ini sabi. Tapi justru sebagian bangsa Arab yang diwanti-wanti atau diwanti-wanti atau diperingatkan jangan dekati Muhammad, sebagian mereka justru penasaran siapa Muhammad. Sehingga ketika mereka mendengar kata-kata Nabi Muhammad ketika dia menyampaikan Al-Quran, justru yang terjadi adalah mereka beriman. Dan mereka mendapati bahwa tuduhan yang dituduhkan oleh Quraisy kepada Muhammad tidak benar. Dan ini juga, kalau Nabi saja dituduh, maka jangan heran pengikutnya dituduh. Dan itu sudah kita dapati, dakwah-dakwah mengajak kepada al-haq, tuduhannya adalah ajaran keras, apalagi ajaran baru, kemudian Wahabi. Itu tuduhan-tuduhan lama. Tapi tuduhan seperti ini tidak perlu dikomentari, tidak perlu dibalas. Ini tuduhan turun temurun. Seperti kata para ulama, likulli qaumin warith. Setiap kaum itu ada yang mewarisi. Para penuduh itu sudah mati, tapi tuduhan itu tetap dipakai oleh generasi penerusnya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperdulikan tuduhan. Karena kalau memang tuduhan itu tidak benar, kemudian dengan apa membantahnya? Kenyataan akan membuktikan tuduhan tidak benar. Dan rata-rata begitu orang yang mendengar tuduhan penasaran datang, justru yang terjadi adalah mereka dapat hidayah. Makanya kalau saya pribadi menilai orang menekan dakwah-dakwah sunnah ini ditekan, dilarang, itu salah. Justru ini yang terjadi di Ustaz Mizan ya, Lombok, cerita-cerita teman-teman. Walaupun satu orang ditekan, dipenjara, ditahan dan sebagainya, tapi banyak orang-orang yang penasaran apa ajaran dia. Dicari di ceramah-ceramah dia bagaimana. Banyak yang dapat hidayah. Artinya tuduhan-tuduhan itu akan terbantahkan dengan kenyataan. Sehingga dakwah sunnah ini sebenarnya kalau ditahan, kemudian ditekan, ya bisul kalau ditekan muncul di mana? Tekan muncul. Satu bisul ditekan paksa, keluar banyak. Artinya dakwah sunnah di satu tempat ditekan, ditutup, muncul bibit-bibit baru. Atau dakwah sunnah ini seperti air mengalir, antum tahan akan kemana-mana. Antum tahan dari sini, dia akan ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, kemudian ke sana, banyak jalur. Tapi itu sunnatullah. Dan orang jahiliyah terus melakukan makar-makar mereka. Qala rahimahullah pada poin ke-68, da'wahum al-amala bima indahum minal haqqi kaqaulihim nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a. Mereka mengaku, ya pengakuan orang jahiliyah ini Bani Israel, mereka mengaku mengerjakan kebenaran yang ada pada mereka. Maksudnya
Ini karakternya orang-orang Bani Israel. Kami mengerjakan Taurat. Mereka mengaku Taurat sudah mereka kerjakan. Pada asalnya mereka justru mengingkari dan meninggalkan ajaran Taurat. Maka Allah bantah di ayat yang sama, yaitu pada Al-Baqarah ayat 91, ketika mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan dengan kepada kami. Kami hanya beriman dan mau mengamalkan Taurat, selain Taurat kami tidak mau. Maka Allah katakan di dalam ayat itu, qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum shadiqin. Lalu dari mana ajaran yang kalian kerjakan membunuh para nabi? Apakah dalam Taurat Allah memerintahkan kalian untuk membunuh para nabi? Dan juga dengan bantahan lain bahwasanya tentang datangnya Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam Taurat. Dan kalian tahu dalam Taurat ada disebutkan datangnya Muhammad SAW. Kalau kalian betul-betul mengikuti Taurat, kenapa kalian tidak mau mengikuti Muhammad SAW? Kemudian yang ketiga, bantahan Allah kepada mereka adalah tentang mereka menyembah sapi. Allah tidak pernah menyuruh mereka menyembah sapi, tapi mereka justru menyembah sapi. Sehingga mereka hanya mengaku-ngaku mengikuti ajaran yang diturunkan kepada mereka dan tidak mau dengan ajaran yang lain. Ini karakter jahiliyah. Dan di zaman-zaman sekarang juga ada yang mengaku kami mengikuti Al-Quran, tapi banyak Al-Quran yang ditinggal. Artinya apa? Sama dengan orang-orang Yahudi, orang jahiliyah, mengaku kami melaksanakan dan mengikuti Al-Quran, tapi banyak dari perintah-perintah dalam Al-Quran mereka tinggalkan. Itu yang ke-68, ke-69 dan 69 dan 70. Az-ziyadatu fil ibadah. Ini ada jelas, ini juga ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara karakter jahiliyah adalah az-ziyadatu fil ibadah. Menambah-nambah ibadah. Wa naqsuhum minha, selain itu juga mereka mengurangi. Dalam satu sisi mereka menambah satu ibadah, dalam sisi lain mereka juga mengurangi ibadah. Seperti mereka tidak mau wukuf di Arafah. Ini orang musyrikin Quraisy, yang mana ibadah haji sebelum datangnya Rasulullah SAW, ibadah haji itu sudah ada. Saat Nabi Muhammad datang dan haji bersama mereka, ketika Rasulullah wukuf di Arafah, orang-orang Quraisy tidak mau keluar ke Arafah wukuf bersama Nabi. Alasannya, kami adalah penduduk tanah haram dan Arafah bukan termasuk tanah haram. Memang iya, Arafah bukan termasuk tanah haram. Artinya mereka dalam mengajarkan ibadah ngurangi. Sedangkan tambahan-tambahan yang mereka lakukan seperti tambahan orang-orang Yahud. Itu dalam hari Asyura. Hari Asyura, hari 10 Muharram, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan hari Asyura itu diperintahkan puasa. Tapi orang-orang Yahudi justru menjadikan hari Asyura sebagai lebaran.
Artinya kalau lebaran ya makan-makan, beramai-ramai, makan-makan, berhias dan sebagainya. Padahal perintah Allah untuk bersyukur ketika Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun adalah dengan puasa. Makanya Rasulullah SAW berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Nabi kemudian memerintahkan kaum muslimin atau para sahabat untuk melakukan puasa di hari Asyura, dan untuk menyelisih orang Yahudi maka beliau menambahkan puasa sehari sebelumnya, itu tanggal 10 Muharram, sebelumnya 9 Muharram. Itu yang sunnah, 9 dan 10. Sebagian ulama menyatakan makruh bagi orang hanya puasa 10 saja. Adapun hadis yang mengatakan puasa Muharram itu puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, ini dhaif, hadisnya lemah. Sehingga yang sahih adalah tanggal 9 dan 10 saja. Walaupun orang 10 saja, tanggal 10 Muharram saja puasa nggak masalah. Tapi sebagian ulama menyebutkan tentang makruhnya 10 Muharram puasa tanpa diiringi tanggal 9 bila seseorang mampu, karena itu puasanya orang-orang Yahud. Contoh tambahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah dalam talbiyah. Saat mereka berhaji, Rasulullah SAW melaksanakan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang musyrikin menambah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Tapi ditambah oleh musyrikin, mereka mengatakan illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa malaka, kecuali sekutu yang engkau miliki dan yang engkau miliki kekuasaannya. Artinya mereka menambahkan ketika Rasulullah mengajarkan kami penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagi engkau, ditambah oleh musyrikin kecuali sekutu yang engkau miliki. Seolah-olah mereka menetapkan bahwasanya Allah punya sekutu, yaitu sesembahan-sesembahan Quraisy. Dan ini tidak perlu lagi kita cari contoh apakah ada di tengah umat Islam yang melakukan menambah-nambah dan mengurangi ibadah. Maka apakah ada? Jawabannya hadits wala haraj. Kalau kita mau mencari contoh apakah di tengah-tengah umat Islam ada yang punya karakter seperti orang-orang jahiliyah, menambah-nambah dan mengurangi ibadah, tidak perlu cari contoh, sudah terlalu banyak. Bahkan bisa dikatakan ajaran-ajaran yang murni dari Rasulullah dan para sahabat sekarang itu sudah dianggap aneh. Tidak perlu yang jenggot, tidak perlu. Orang rajin sholat 5 waktu ke masjid itu sebagian orang menganggap aneh. Ngapain untuk orang bolak-balik ke masjid 5 kali sehari? Ini aneh bagi sebagian mereka. Apalagi kemudian ajaran-ajaran yang lain. Al-Hadiyat wa Sab'un, poinnya ke-71. Tarkuhum al-wajiba wara'an. Al-wara' itu pada asalnya maknanya adalah menjaga diri dari yang haram atau syubhat. Ini arti dari wara'. Tapi orang-orang jahiliyah, karakter mereka adalah justru meninggalkan perkara yang wajib
dengan alasan wara'. Allah mewajibkan tawaf dengan tertutup aurat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Musyrikin Quraisy tawafnya telanjang, meninggalkan yang wajib alasan wara', tapi mengerjakan yang haram. Dengan alasan yang dibuat-buat. Kenapa kalian tawafnya haram? Tawafnya karena kalian tawaf dengan dalam keadaan telanjang. Mereka mengatakan baju-baju kami ini baju yang kami pakai untuk berbuat dosa. Jadi tidak pantas kami beribadah tawaf dengan baju yang penuh dengan dosa. Sehingga apa? Harus dibuka. Ini alasannya mereka adalah al-wara'. Maka Rasulullah SAW satu tahun sebelum haji mengutus seorang sahabat untuk mengatakan kepada penduduk Mekah, jangan ada yang tawaf dengan keadaan telanjang. Sehingga apa? Saat haji wada tidak ada satupun dari yang ikut haji bersama Nabi tawaf dengan dalam keadaan telanjang. Dan itu tidak dikecualikan, laki-laki dan perempuan oleh mereka disuruh telanjang. Kecuali kalau ada orang Mekah yang memberi baju mereka atau meminjami. Kalau tidak ada orang Mekah yang memberi baju mereka, maka harus telanjang. Artinya ini tidak masuk akal. Ibadah dalam agama manapun tidak ada ibadah dengan telanjang. Kalau ada sebuah ajaran yang mengajak pengikutnya telanjang, ini ciri-ciri sesat. Dan ada ajaran-ajaran di negeri kita yang sempat ditindak oleh aparat. Ternyata laki-laki perempuan di sebuah tempat, di sebuah sungai mandi bersama. Ini ajaran kiai kami. Ini nggak perlu pakai akal, terlalu terhormat penilaian sesat atau tidak dengan akal. Itu anak kecil saja yang sudah, istilahnya anak yang sudah tahu ilmu akan mengingkari. Poin ke-72, ta'abbuduhum bitarki at-thayyibati minar rizqi. Dan yang ke-73, wa tarkuz zinati fil libas. Poin ke-72, mereka beribadah dengan meninggalkan rizki-rizki yang halal. Apa contohnya? Mereka binatang-binatang yang Allah halalkan untuk mereka itu justru diharamkan untuk dijadikan sesembahan kepada berhala. Ini kambing untuk berhala sana, tidak boleh dimakan. Sebagian dari mereka tidak mau menikah dengan alasan untuk beribadah. Itu meninggalkan hal-hal halal, rezeki-rezeki yang halal dengan alasan beribadah. Dan ini bukan ajaran yang benar. Orang tidak mau nikah supaya bisa ibadah, fokus ibadah. Saya nggak mau nikah sampai mati. Bilang ke orang seperti itu, di surga nggak ada orang bujangan. Jadi kalau di surga tidak ada orang bujangan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Wa fil jannati a'zab." Tidak ada di surga itu orang bujangan. Dan memang benar, karena setiap orang yang masuk surga itu akan Allah beri jodoh dari penghuni surga. Kalau dia bersama istrinya masuk surga,
dia akan bersama istrinya di surga. Allah kasih jodoh lagi, sehingga dia punya dua jodoh, satu dari dunia, satu dari surga. Ustaz, apa gak cemburu nanti yang dari dunia? Gak ada lagi kecemburuan di akhirat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil, dan kami cabut semua sifat-sifat buruk dari hati mereka. Benci, hasad, dengki, cemburu gak ada. Kalau di dunia, ya silakan coba. Artinya sebagian orang meninggalkan perkara-perkara yang Allah halalkan dengan alasan ibadah. Saya tidak mau makan daging. Tidak ada pantangan secara medis dia dilarang makan daging. Tujuannya supaya fokus ibadah. Ini bid'ah. Rasulullah SAW makan daging, bahkan daging yang paling disenangi oleh beliau paha depan kanan. Paha kambing kanan, paha depan kanan. Itu yang paling disukai Nabi. Tapi bukan berarti yang lain haram. Ya, Rasulullah kembali beliau senang dengan daging itu kembali kepada beliau sebagai seorang manusia. Makanya perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Nabi sebagai manusia atau sebagai bangsa Arab tidak mutlak itu sunnah secara syar'i. Tidak mutlak itu dikatakan sunnah dalam Islam. Nabi sukanya makan daging kambing paha kanan. Tidak boleh kita salah satu sunnah disunnahkan kita makan daging kambing. Itu kebiasaan. Jadi tidak bisa dinisbatkan kepada sunnah ibadah. Karena ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Kalau kita ingin seperti Nabi kebiasaannya silahkan. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika dia berjalan di mana Nabi duduk, dia berjalan di tempat itu dia duduk. Di mana Nabi di situ berbaring, dia berbaring. Di mana Nabi mampir, disitulah dia mampir. Dia tujuan utamanya ingin mencontoh Nabi. Sampai dalam kebiasaan. Ini nggak masalah, asal tidak dinisbatkan kepada agama. Sehingga cara berpakaian atau bentuk-bentuk pakaian ini tidak ada secara khusus yang diatur oleh agama. Harus bentuknya seperti, harus jubah, harus sarung misalnya, tidak ada. Intinya syariat memberikan kriteria. Pertama, bagi laki-laki yang pakaian yang tidak menutup mata kaki, kemudian lebar, tidak sempit, menutup aurat. Perempuan menutup aurat semuanya. Intinya itu kriterianya. Sehingga tidak bisa ditentukan bentuk atau model baju tertentu itu ibadah. Dan yang ke-73, wa tarkuz zinati fil libas. Dan mereka mengharamkan perhiasan dalam berpakaian. Artinya mereka tidak mau berpakaian seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka tidak mau pakai baju di saat tawaf. Dan ini merupakan perkara yang bisa dikatakan bid'ah. Kalau orang meninggalkan pakaian yang bagus, rapi dengan alasan ibadah, ini bid'ah. Justru kita diperintahkan untuk berpakaian yang rapi, bagus dalam ibadah. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil, pakailah perhiasan kamu ketika setiap kamu ke masjid. Allah Subhanahu wa taala, az-zina di sini pakaian, tapi Allah sebut
dengan bahasa zina, perhiasan. Dan perhiasan itu indah. Ini isyarat apa? Bahwa seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama di masjid, sholat di masjid, dituntut untuk menggunakan pakaian yang bagus, ditambah dengan parfum dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW, beliau sampai punya pakaian khusus untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, dan untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Baju yang bagus dan rapi. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Nabi mengatakan, Allah itu indah dan suka keindahan. Dan pakaian itu salah satu nikmat dari Allah. Dan Allah sangat cinta kalau nikmatnya itu dipakai, digunakan. Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin an yara athra ni'matihi 'alaihi." Sesungguhnya Allah itu sangat cinta bila memberikan nikmat kepada hambanya. Allah cinta nikmat itu punya dampak, dipakai oleh hambanya. Tentu tidak berlebihan, tidak boros, tidak berlebihan. Sehingga kalau seandainya nikmat Allah kita pakai dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah, kita pakai untuk ibadah, ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Seperti tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW punya pakaian-pakaian khusus yang beliau pakai untuk menyambut tamu dan sholat Jumat dan sholat Id. Sehingga di antara perkara jahiliyah pada poin ini adalah tidak mau menggunakan rizki Allah yang halal dengan alasan ibadah. Dan ini sudah dibantah oleh Nabi SAW ketika ada 3 sahabat yang mempertanyakan ibadahnya Nabi, dan dijawab oleh istri-istri Nabi. Ternyata ibadahnya Nabi oleh mereka dianggap biasa saja. Sehingga satu orang di antara mereka mengatakan, "Aku tidak mau makan, aku terus puasa tiap hari." Yang satu, "Aku tidak mau tidur, malamku untuk sholat sampai pagi." Yang satu, "Aku tidak mau menikah, hidupku pakai ibadah." Lihat, 3 sahabat ini mau meninggalkan nikah, mau meninggalkan tidur, dan mau meninggalkan makan. Ini semua nikmat. Tidur itu nikmat dari Allah. Makanya kalau orang ketiduran kemudian gak sholat, ganti sholatnya saat dia bangun. Tidak bisa kita salahkan orang ketiduran kemudian dia lupa sholat, kecuali kalau ada orang bergadang kemudian dekat-dekat subuh tidur, dia bangun jam 8, kita salahkan bergadang dia. Penyebab kamu gak bangun subuh karena bergadang ini. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam sebagai tempat istirahat. Ketika Nabi mendengar hal ini, Rasulullah mengatakan, "Apakah benar kalian yang berkata seperti ini?" Kata Rasulullah, "Lakinni usalli wa asum, uftir wa asum, wa usalli wa ana." Saya puasa dan saya makan. Saya juga tidur dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, dia tidak termasuk dari pengikutku. Ini apa? Tidak mau menikah alasan untuk ibadah, maka ini bid'ah. Dia belum tahu nikmatnya menikah, sehingga begitu ada orang yang merasakan nikmat itu, menikah itu nikmat, sampai ketagihan, berkali-kali menikah. Karena banyak ibadah pada pernikahan. Sehingga ini
sebagai isyarat hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal kalau ditinggalkan oleh seseorang dengan tujuan ibadah, ini bid'ah dan termasuk dari karakter-karakter orang-orang jahiliyah. Al-mas'alatu as-sadisah was-sab'un, ar-rabi'ah was-sab'un. Poin ke-74, da'watuhum an-nasa ila ad-dhalali bighairi ilmin. Mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Ini isyarat dakwah tanpa ilmu adalah dakwanya orang-orang jahiliyah. Karena orang kalau sudah dakwahnya tanpa ilmu, maka mereka akan mengajak manusia kepada kebatilan. Bahkan dakwahnya akan mengajak kepada penolakan terhadap kebenaran. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut di ayat 12. Allah berfirman tentang ucapan orang kafir, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan kami dan kami yang akan menanggung dosa-dosa kamu. Artinya orang-orang kafir ini mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan di tengah umat ini ada orang-orang yang juga seperti orang jahiliyah, mengajak kepada kebatilan. Dan dia tidak tahu apa yang dia dakwahkan. Seperti mengajak kepada beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang-orang soleh di kuburan mereka, atau mengajak kepada bid'ah-bid'ah yang tidak pernah Allah ajarkan dalam agamanya. Dan poin ke-75, da'watuhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Mereka mengajak kepada kekufuran dan mereka tahu. Ini perbedaan dengan yang pertama tadi, ke-74. Kalau yang pertama tadi mereka mengajak kepada kebatilan dan mereka tidak tahu ilmu mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua ini mereka tahu yang benar tapi sengaja mengajak kebatilan supaya orang tidak mengikuti kebenaran. Seperti iblis, la'anahullah. Iblis tahu kebenaran. Iblis tahu Allah itu satu-satunya yang diibadah, yang disembah. Tapi walaupun iblis tahu mana kewajiban manusia kepada Allah, tapi dia tetap mengajak manusia kepada syirik. Maka terjadilah kesyirikan yang pertama di muka bumi ini di zaman Nabi Nuh. Karena sebelum Nabi Nuh diutus tidak ada kesyirikan. Makanya Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Sebelum Nabi Nuh itu para Nabi. Saat di kaum Nuh, saat orang-orang baik dan orang soleh mereka mati,
iblis datang membisikkan kepada mereka, karena mereka sedih, orang-orang baik dan soleh mereka mati. Datang iblis, kalau kalian cinta mereka dan ingat mereka, supaya kamu ingat mereka, tidak ada salahnya kalian membuat patung yang mirip dengan mereka, sehingga patung-patung itu akan membuat kalian ingat terus. Akhirnya apa? Dibuat patung dan tidak disembah. Dan ini iblis pura-pura menasihati. Makanya jangan salah, orang yang mengajak kita kepada kesalahan kadang mengakunya menasihati. Tidak semua nasihat itu baik. Antum baca surat Al-A'raf, ketika iblis mendatangi Adam dan Hawa dan mengajak iblis supaya makan dari pohon yang Allah melarang makan buah dari pohon itu. Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, mendekati aja jangan. Datang iblis kepada Adam dan Hawa, apa kata dia kepada iblis, kepada Hawa dan Adam? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, dan Allah berkata tentang ucapan iblis, dan iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwasanya aku ini adalah orang yang menasehati kamu. Iblis ngasih nasihat. Yang namanya iblis nasihatnya kebatilan. Sehingga perlu tidak semua nasihat itu kita terima, disaring dulu benar atau tidak. Sehingga apa? Tidak semua nasihat kita kerjakan. Lihat dulu dampak dan maslahatnya apa. Apakah dampak baik-baiknya lebih besar atau dampak buruknya lebih besar? Atau justru nasihat itu batil? Saat datang iblis kepada kaum Nuh, dia mengaku menasihati. Generasi-generasi yang membuat patung yang tidak menyembah patung itu mati. Datang generasi baru yang tidak tahu apa-apa, datang iblis kepada mereka dengan mengatakan, nenek moyang kalian dulu, bapak-bapak kamu beribadah di kuburan ini. Sehingga mereka ibadah di situ. Datang generasi berikutnya, datang jin lagi, iblis dan pasukannya, generasi yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh, tidak tahu ilmu. Apa kata mereka? Nenek moyang kamu menyembah patung ini. Jadilah peribadatan kepada selain Allah. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nuh alaihissalam itu adalah utusan Allah yang pertama, dan itu disebutkan dalam hadis syafaat. Intinya dari kisah ini akan kita ambil hikmah bahwa orang-orang yang mengajak kita kepada kebatilan, kepada bid'ah, kepada syirik, tidak akan mau mereka berkata, mari kita berbuat syirik. Tidak akan mau. Tapi yang mereka pakai adalah bahasanya, bahasa baik. Mari kita ke kuburan wali. Untuk apa? Untuk makomi, untuk merenung, untuk sejenak merenung di situ, mengingat dosa-dosa kita. Setelah itu datang lagi, ini kuburan orang soleh. Kalau kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah kepada orang soleh ini supaya menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Bahasanya apa? Dia tidak mau mengajak kita kepada syirik. Bahasanya, mari kita bertawassul kepada Allah. Dan ini sama dengan kesyirikan orang-orang Quraisy. Ketika orang Quraisy itu dilarang untuk menyembah berhala-berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada
patung-patung ini. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dan ini syubhatnya orang-orang musyrikin. Sehingga di antara karakter jahiliyah dari dua poin ini adalah ada yang berdakwah tanpa ilmu, sadar atau tidak sadar dia mengajak kepada kesalahan dan kebatilan. Dan yang kedua, karakter jahiliyah adalah tahu kebenaran tapi sengaja mengajak manusia untuk meninggalkan kebenaran itu dan melaksanakan kebatilan. Dan ini semua dua kelompok ini ada di tengah-tengah umat, yang mana kita dituntut untuk berhati-hati. Kita jangan sembarangan mendengar dan mengambil ilmu dari orang yang belum dikenal. Tanya dulu, kemudian bagaimana ajarannya. Jangan sebatas fulan kan dari Timur Tengah. Ini bukan rekomendasi. Berbanyak yang kita dapati, bahkan yang kita saksikan, dia bersama kita di sebuah fakultas hadis. Fakultas hadis, kemudian bersama dosen-dosen Ahlus Sunnah, pulang mengajak kepada bid'ah. Itu ada. Jadi sebatas alma mater bukan sebuah rekomendasi. Kalau ingin belajar dengan orang yang belum dikenal, tanya pada guru yang kita, siapa Ustaz fulan? Dia akan mencari. Insya Allah dia akan mencari, bertanya siapa fulan, siapa teman dekatnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, saat dia menjelaskan dai-dai fitnah dan ingin bagaimana kriteria orang yang diambil ilmunya, beliau mengatakan, lihat di mana dia belajar, dari siapa dia belajar, siapa teman dekatnya, apa dampak dakwahnya, apa yang dia dakwahkan. Karena Ahlus Sunnah tidak akan akrab dengan Ahlul Bidah. Kalau sebatas teman mungkin, tetangga Ahlus Sunnah bertetangga dengan Ahlul Bidah itu mungkin. Walaupun saya nasihatkan kalau bertetangga jangan dengan Ahlul Bidah, jangan dengan pelaku maksiat, nggak tenang. Kata para ulama ada, apa kata para ulama? Al-jar qablad dar. Lihat tetangga dulu sebelum bangun rumah. Kenapa? Kalau antum beli rumah nggak lihat tetangga, begitu sudah tinggal di situ, sebelah Syiah, depan Sufi, belakang Tarekat, tiap hari wirid yang nggak jelas. Kita mau bertetangga, mau sowan kemana? Mau belajar dari mana tetangga-tetangga seperti ini? Setengah menyesal, kenapa saya beli rumah di sini? Makanya nasihat para ulama ada al-jar qablad dar. Lihat tetangga sebelum membangun. Supaya apa? Saat kita bangun, yakin tetangga kita orang-orang yang baik. Dan ini diambil oleh para ulama dari firman Allah dalam surat Tahrim, doanya istri Fir'aun. Istri Fir'aun berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah Tuhanku, bangunkan aku rumah di sebelahmu. Istri Musa, istrinya Fir'aun, minta kepada Allah agar dibangun rumah di sebelah Allah. Ini dia memperhatikan tetangga, bertetangga dengan Allah di surga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang termasuk kebahagiaan, yang beliau sebutkan salah satunya adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Jadi kalau antum punya tetangga membangunkan kita ya akhi sholat subuh, diketok pintu kita, jangan marah. Punya tetangga kayak gitu hampir nggak ada. Tapi bukan yang keliling-keliling juga. Walaupun mereka bagus dari satu sisi, tapi kritikan kepada mereka memang dari sisi akidah dan keamalan. Kalau ada orang mengutuk rumah kita, ya akhi sholat subuh, jangan marah. Itu kita diingatkan kepada Allah. Sedikit teman-teman kita, teman yang mengajak kepada akhirat. Kebanyakan teman zaman sekarang itu mengajak kepada dunia.
Jadi dua poin ini 75 dan 75 itu isyarat berhati-hati, jangan sembarangan mengambil ilmu, bisa jadi kita diarahkan kepada kesesatan. Termasuk memasukkan anak ke sekolah, juga hati-hati. Apa yang dikatakan mantan Menteri Agama dulu, siapa? Pak Fakhrozi ya, ada Menteri Agama dulu ya. Beliau mengatakan sekolah-sekolah tahfidz itu abdi teroris. Itu bukan, itu nyata. Banyak sekolah-sekolah kedoknya tahfidz, di dalamnya ditanamkan kepada santri-santrinya pemikiran keras, pemikiran kafirnya pemerintah, pemikiran pemerintah tauhid. Ini banyak. Bukan hanya di luar negeri sudah banyak, di Indonesia juga ada. Dia kan cinta Indonesia dia. Sehingga apa? Bukan sebatas kita berhati-hati dalam mengambil ilmu, juga berhati-hati dalam menyekolahkan anak di sekolah agama. Jangan tergiur dengan tahfidzul Quran, tapi lihat dulu apa yang selain diajarkan itu apa, siapa yang mengelola, siapa yang mengajar. Kalau sudah ada di situ, di sekolah itu pembina dan pengajarnya ada orang-orang yang terindikasi khawarij, sudah jangan masukin situ anaknya. Bisa hafal Quran tapi akidahnya menyimpang, ini sangat disayangkan. Al-mas'alatu sadisatu wa sab'un, dan sebelum kita masuk, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan poin ke-75 ini, begitu banyaknya orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, salah satu yang beliau ingatkan adalah surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu doa yang memohon kepada Allah agar kita tidak terjerumus ke jalan yang menyimpang. Makanya surat Al-Fatihah itu sebenarnya kalau mau dipelajari, banyak hikmah yang ada di dalamnya. Kan sebagian orang hanya hafal Al-Fatihah tapi tidak tahu maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Habis salat dalam salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami minta tolong. Habis itu minta rezeki ke kuburan. Wahai Puyang, saya lagi banyak utang, tolong bantu bayar. Itu Puyang mati utangnya banyak. Gimana mau bayar utang? Artinya apa? Al-Fatihah kalau mau dipelajari secara detail makna-makna per ayat, itu banyak ilmu-ilmu akidah yang bisa dipelajari. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau punya buku khusus tentang tafsir Al-Fatihah. Artinya ada, ini ayat salah satu usaha untuk terhindar dari orang-orang yang sesat dan dai-dai yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Poin ke-76, al-makrul kubbaru ka fi'li qaumi Nuh. Makar yang besar seperti perbuatan kaum Nuh. Allah berfirman tentang kaum Nuh dalam surat Nuh, wa makaru makran kubbara, dan mereka berbuat makar dengan makar yang besar. Apa makar mereka? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
Dan mereka berkata dalam makar mereka, mereka berkata, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan tinggalkan berhala Wad, jangan tinggalkan berhala Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ini semua nama-nama berhala di zaman kaum Nuh, di zaman Nabi Nuh. Sehingga pembesar-pembesar kaumnya yang melihat Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala itu, mereka dengan terang-terangan menyatakan jangan tinggalkan sembahan kalian. Dan ini isyarat apa yang terjadi pada kaum Nuh. Itu ada dari kaum Nuh yang terang-terangan berbuat makar supaya manusia tidak mengikuti ajaran Nuh alaihissalam. Juga karakter ini ada pada orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi mengajak umat ini untuk tidak mengikuti kebenaran dengan berbagai cara. Sehingga mereka mengesankan dakwah para nabi adalah dakwah yang kaku dan keras, tidak disenangi oleh orang banyak. Ini makar. Kebaikan disebut dengan keburukan dan keburukan dianggap kebaikan. Dan ketika kita tahu bahwasanya Nabi Nuh dimusuhi oleh pembesar kaumnya, Nabi Musa juga sama. Bahkan setiap nabi itu musuh-musuhnya itu bukan orang-orang kecil. Kalau antum lihat dalam surat Al-A'raf ketika Allah menceritakan satu persatu dari para nabi yang berdakwah, Allah berkata musuhnya mereka ini apa Allah katakan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Al-mala' itu pembesar, baik para pejabatnya atau orang-orang kaya yang punya posisi terpandang di masyarakat. Ini musuhnya para nabi saat itu, yang mana orang-orang itu mengajak manusia agar tidak mengikuti ajaran para nabi, karena mereka takut kalau seandainya ajaran para nabi ini diikuti oleh manusia, mereka tidak ada lagi yang mendengar mereka. Ahli-ahli agama batil akan tidak laku, tidak punya pengikut lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am di ayat 112, dan ini sunnatullah, tidak ada dakwah kebenaran kecuali Allah siapkan musuh, supaya orang yang berdakwah kebenaran ini tahu bahwasanya dakwah ini enggak mudah. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Setan-setan jin dan manusia. Setan-setan jin dan manusia. Artinya dari kalangan manusia pun ada yang disebut syaitan. Maka kalau setiap orang yang mengajak kepada kebatilan, kepada syirik, kepada bid'ah, kepada kesesatan, ketahuilah ini syaitan dari kalangan manusia. Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi kalau kita mengikuti kebenaran, jangan kemudian kewajiban kita ketika mengikuti kebenaran dan mengikuti ajaran para nabi, itu kewajibannya bersabar dan harus siap dapat musuh, harus siap dibenci. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Insan ketika Allah turunkan kepada Rasulullah Al-Quran, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wa Muhammad Al-Quran dengan sebenarnya. Apa kata Allah setelah ayat itu? Al-Quran itu nikmat dan hidayah, yang mana
secara umum kalau ada nikmat yang datang, kewajiban kita apa? Mensyukuri. Tapi nikmat Al-Quran, apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbik. Tapi ketika Allah menjelaskan, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, Allah katakan kepada Nabi setelah itu, bersabarlah dalam menghadapi hukum ketentuan dari Allah. Dalam ayat tadi Allah katakan, Allah sudah menentukan setiap nabi ada musuh. Dalam ayat tadi, dari ayat Al-Insan, Allah katakan bersabarlah dalam menghadapi ketentuan Allah. Artinya antum dan kita semua, kalau kita mengikuti ajaran para nabi, yang kita siapkan adalah kesabaran. Bahkan terkadang pembenci-pembenci itu orang-orang terdekat kita. Tapi ketika kita dimusuhi, jangan lepas jalur. Pelajari sirah, sejarah Nabi, bagaimana Nabi dimusuhi dan bagaimana sikap beliau dalam dimusuhi. Yang mana orang-orang memusuhi beliau setelah itu mendapat hidayah. Selain dari hidayah Allah, orang-orang yang masuk para pembenci Nabi itu, mereka dapat hidayah selain ketentuan Allah yang memberi hidayah mereka. Itu tidak lepas dari bagaimana akhlak Rasulullah menghadapi mereka. Tidak, apa bahasanya, tidak gerusa-gerusu, tidak langsung membalas. Dia mencela, kita balas celah, jangan. Rasulullah SAW punya strategi, yaitu dengan wahyu dari Allah. Sampai orang yang paling keras permusuhannya, Umar bin Khattab, itu masuk Islam. Dan senjata Nabi apa? Para pembenci itu bisa masuk Islam. Senjata Nabi doa. Ketuk pintu langit, Allah, ya Allah, buka pintu hati fulan. Terbuka. Apa kata Rasulullah dalam sebuah doa? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar, yaitu satunya Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dan Allah lebih memilih memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dia, kalau kita lihat sejarahnya, Umar bin Khattab paling benci dengan Nabi. Orang sekeras Umar bisa masuk Islam, apalagi orang yang masih muslim tapi jahil. Jadi ini senjata, mungkin sebagian orang melupakan senjata Nabi ini, berdoa. Pembenci-pembenci kebenaran, doakan kepada Allah semoga dapat hidayah. Bisa jadi Allah memberi hidayah mereka. 3 orang yang disebut oleh Rasulullah dalam doa, laknatlah fulan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Salah satunya Suhail bin Amr, laknatlah Suhail. Ini 3 orang pembesar Quraisy. Ya Allah laknatlah fulan dan fulan. 3 orang Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, kamu tidak punya urusan sedikit pun mereka sesat atau mereka hidayah. Orang-orang yang didoakan oleh Nabi mendapatkan laknat Allah, justru Allah beri hidayah mereka dan masuk Islam sampai mereka mati di atas keislaman. Ini salah satu strategi Rasulullah dalam menghadapi musuh-musuh yang menghadang dakwah beliau. Artinya ajaran Rasulullah sudah sempurna. Kalau kita dituduh, bagaimana Nabi dituduh, itu sikap kita. Kadang kita terlalu berlebihan. Kenapa? Karena semangat mengalahkan ilmu. Dan ingat, jadi kita ingat di ayat 112 dari surat Al-An'am, dan kemudian dalam hubungkan dengan surat Al-Insan, fasbir li hukmi rabbik. Al-mas'alatu as-sabi'ah was-sab'un. Anna a'immatahum imma alimun fajir wa imma abidun jahil.
bahwasanya di antara yang ada pada orang-orang jahiliyah adalah pemimpin-pemimpin mereka atau panutan-panutan mereka itu antara dua. Kalau bukan seorang alim yang fasik, maka panutan mereka adalah seorang ahli ibadah yang jahil. Seorang alim yang fasik seperti ulama-ulama Yahudi, sedangkan ahli ibadah yang jahil seperti para ahli ibadah dari kalangan Nasara. Seperti Allah firmankan, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sebagian mereka sudah mendengar firman Allah, lalu mereka merubah-rubahnya setelah mereka mengetahuinya dan mereka tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Kami juga beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Dan apabila mereka berkumpul sesama mereka, mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian ceritakan kepada mereka sesuatu yang telah Allah jelaskan? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, agar mereka mengalahkan kalian di hadapan Allah. Afala ta'qilun. Ini sebelum dua ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang ulama-ulama Yahudi tahu Taurat kemudian dirubah Taurat. Kemudian Allah jelaskan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka terangkan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum la yadunun. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, orang jahil yang tidak tahu kitab kecuali hanya angan-angan dan hanya menduga-duga. Kelompok pertama dalam dua ayat pertama itu adalah ulama fasik, yaitu tahu kebenaran tapi disembunyikan atau dirubah. Tahu Taurat kemudian dirubah. Sedangkan yang kedua dalam ayat terakhir Al-Baqarah ayat 878, yaitu minhum ummiyun, dan di antara mereka ada orang-orang yang ummiyun, yaitu orang-orang jahil, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Dan bukti-bukti bahwasanya ulama-ulama mereka itu merubah-rubah Taurat yang menunjukkan kefasikan mereka, kebenaran Taurat mereka sembunyikan dan rubah adalah ketika mereka ada orang yang berzina. Ada orang berzina, laki-laki perempuan, kemudian dalam Taurat itu ada ayat rajam, dilempar sampai mati. Tapi ulama-ulama mereka nggak mau merajam. Apa kata ulama mereka? Pergilah kalian menemui Muhammad. Mungkin saja Muhammad ini bisa memberikan hukuman yang lebih ringan dari rajam. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW dan minta kepada beliau untuk memberikan hukum kepada laki-laki dan perempuan yang berzina tadi. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum orang yang berzina? Apa kata ulama mereka? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, yang kami lakukan terhadap orang-orang yang berzina adalah kami hitamkan dengan warna wajah mereka, kami beri warna hitam, kami naikkan di atas keledai, lalu kami kelilingkan dia di pasar supaya malu. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah bin Salam,
Abdullah bin Salam ini seorang ulama Yahudi dan yang sudah masuk Islam. Apa kata Rasulullah bertanya, apakah betul seperti itu wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Salam, kadzabu. Wahai Rasulullah, mereka dusta. Apa kata Nabi? Bawa Taurat ke sini. Dibukalah Taurat. Saat dibuka Taurat dan ada ayat rajam oleh salah satu dari mereka, yaitu yang disebut Ibnu Surya pakai sod, ditutuplah ayat rajam dengan jarinya. Ketika mereka tutup dengan jari ayat rajam itu, apa kata Abdullah bin Salam? Coba angkat jari kamu. Diangkat, ternyata yang ditutup dengan jari adalah ayat rajam. Sehingga mau tidak mau, karena mereka sudah tidak punya pilihan, maka keduanya dirajam sampai mati. Ini yang melakukan adalah para ulamanya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasara, panutan mereka itu kalau tidak ulama yang fasik, yang suka merubah-rubah firman Allah, juga atau panutan mereka adalah ahli ibadah yang jahil pada orang-orang Nasara. Dan ternyata karakter jahiliyah seperti ini juga ada di tengah-tengah umat Islam, yang justru ada pada orang-orang yang dianggap sebagai panutan dalam agama. Mereka tidak merubah lafaz Al-Quran, tapi mereka merubah makna atau tafsirnya tanpa dasar ilmu. Atau hadis-hadis Nabi dirubah atau diarahkan kepada makna-makna yang mendukung pendapatnya atau madhabnya, atau ada tujuan tertentu sehingga menyelewengkan makna Al-Quran dan hadis kepada makna yang batin. Contoh, apa maksud dari di awal surat Allah sebutkan Yasin, dalam surat lain Toha? Apa kata mereka? Toha itu adalah Rasulullah, Yasin itu adalah Rasulullah. Ini batil. Tidak pernah ada hadis, bahkan bisa jadi hadis palsu pun tidak ada tentang Toha dan Yasin itu adalah Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah Al-Quran itu turun, kepada Rasulullah surat Yasin dan surat Toha itu turun, tapi Nabi tidak pernah mengatakan Toha dan Yasin itu adalah aku. Mereka tidak merubah Al-Quran, tapi mengesampingkan maknanya, menyimpangkan maknanya. Kenapa? Kemungkinan untuk mendukung keyakinan mereka, karena sudah terlanjur meyakini, sehingga dicari-carilah pembenaran terhadap keyakinan mereka. Sehingga apa? Ayat atau hadis dipaksa untuk mendukung pendapat dan keyakinan mereka. Ini perbedaan Ahlussunnah dan Ahlul-Bidah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan perbedaan Ahlussunnah dan Ahlul-Bidah itu dalam pendalilan. Kalau Ahlussunnah terhadap dalil, mereka baca dalil dulu, baca Al-Quran dan hadis. Setelah baca Quran dan hadis baru meyakini. Ahlul Bidah tidak, yakin dulu baru cari dalil, pembenaran. Dicari di Al-Quran dan Sunnah, hadis tidak ada. Karena tidak ada, dipaksalah Al-Quran hadis mengikuti keyakinan mereka. Sehingga tidak sedikit kita temukan dalil-dalil Ahlul Bid'ah terhadap amalan mereka itu terkesan dipaksakan, tidak sesuai dengan penafsiran yang benar. Sehingga Al-Quran dan hadis dipakai untuk mendukung madhab, keyakinan, atau ada tujuan untuk mendapatkan dunia dari penafsiran salah mereka. Dan ini sebenarnya adalah cara-cara Yahudi, yaitu mengesamping atau menyelewengkan pemahaman Al-Quran dan hadis kepada makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Dan contoh seperti ini banyak. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi diselewengkan itu nggak sedikit. Kemudian yang ke-78, dan mungkin ini yang terakhir sebelum kita buka kalau ada pertanyaan. Al-mas'alatu tsaminatu wa sab'un. Poin yang ke-78 adalah da'wahum mahabbatallah ma'a tarkihim syar'ahu. Fatalabahumullahu biqaulihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mereka mengaku bahwasanya mereka mencintai Allah, padahal mereka meninggalkan syariat Allah. Bahkan mereka mengaku mereka adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Maka Allah menuntut mereka, menantang mereka dengan firman-Nya, wahai Muhammad, katakan kalau seandainya kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Dan ini atau pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang Allah cintai. Maka Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Karena Allah tidak akan mungkin mengadab orang yang Dia cintai. Sehingga salah satu dari pengakuan Yahudi dan karakter mereka yaitu mereka mengaku cinta Allah, tapi syariat dan agama Allah mereka tinggalkan. Padahal salah satu dari tanda seseorang mencintai itu adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Dalam sebuah syair mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai, supaya mendapatkan kecintaannya. Dan ini orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Mereka mengaku mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrikin juga kenal Allah, mengaku cinta Allah. Dan ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin juga ada beberapa kelompok tasawuf, tasufiyah, yang mana mereka mengatakan kami beribadah karena cinta Allah. Ibadah kita berdasarkan kecintaan kepada Allah. Kita beribadah bukan karena takut neraka atau ingin surga. Kita ibadah karena cinta Allah. Benar atau salah? Mereka ibadah karena cinta Allah? Benar, tapi kurang. Ini pengurangan. Karena rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah itu al-mahabbah wal khauf war raja. Ibadah itu dasarnya adalah cinta Allah, mengharap rahmat dan balasan Allah, dan takut dari azab. Ini dasar-dasar ibadah. Tapi mereka hanya ngambil satu, yang 2 tidak dipakai. Kami beribadah kepada Allah karena cinta Allah, bukan karena Allah punya surga sehingga kita harapkan, atau bukan karena Allah punya neraka sehingga kita takut. Karena mereka menganggap orang kalau ibadah karena takut neraka atau mengharap surga gak ikhlas. Tidak ikhlas kalau orang itu beribadah karena mengharap surga atau takut dari neraka. Ini keyakinan yang salah.
Yang namanya keikhlasan itu definisinya apa? Beramal tidak mengharap kecuali apa? Kecuali balasan atau wajah Allah. Balasan Allah di akhirat apa? Al-Jannah. Sehingga siapapun yang beribadah mengharapkan dimasukkan surga, ini ikhlas. Karena makna umum ikhlas adalah mengharap kehidupan akhirat, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat itu hanya di surga. Jadi tidak boleh orang kemudian saya tidak ada niat untuk masuk surga atau tidak ada niat takut neraka. Yang penting saya ibadah karena cinta Allah. Ini salah dan kurang. Kebahagiaan di akhirat itu hanya di surga dan kesengsaraan di neraka. Hanya dua itu. Tidak ada tempat ketiga. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah surga. Kok mereka mengatakan kita beribadah bukan karena mengharap surga? Bahkan sebagian mereka mengatakan apa? Ya Allah, dalam biasa dibaca di Jawa, nggak tahu di sini. Itu setelah azan, antara sebelum qomat ada yang baca Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqu 'alan naril jahim. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, tapi ke neraka nggak kuat. Mau kemana? Di akhirat cuma dua ini. Tidak boleh orang atau berdoa seperti itu. Berdoa kepada Allah minta surga dengan jelas, dengan tegas. Kata Nabi, wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, jangan setengah-setengah, minta yang paling tinggi. Dan ini orang-orang sufi mengaku kami mencintai Allah sehingga kami beribadah, dan ini salah. Karena prakteknya apa? Mereka mengaku cinta Allah, tapi prakteknya mereka cinta para gurunya. Orang-orang tasawuf kalau sudah orang masuk salah satu tarekat harus dengan baiat. Kalau sudah dibaiat harus taat kepada guru apapun yang disuruh. Sehingga sebagian mereka mengatakan apa? Seorang murid dengan guru itu seperti mayit di hadapan para pemandinya. Diapakan jenazah silahkan. Tidak boleh melawan dan menentang. Maka Allah, ketika ada orang-orang yang mengaku kami mencintai Allah, maka Allah turunkan ayat kepada nabinya, wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad. Kalau kalian ikuti Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau hanya mengaku cinta, banyak orang-orang yang berbuat bid'ah pun mengaku cinta Allah. Orang-orang yang melaksanakan maulid pun mengatakan cinta Rasul. Tapi kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak pada mengingat hari lahirnya. Dan kalau seandainya betul mereka itu memperingati hari lahir Nabi, ingat apa kata Nabi? Ini sebuah tantangan. Kalau kalian cinta Nabi dan ingin seperti Nabi dalam memperingati hari lahir Nabi, puasa Senin. Nabi ditanya ketika, ya Rasulullah, kenapa kau puasa Senin? Aku puasa Senin karena hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin aku jadi Nabi, dan hari Senin turun kepadaku Al-Quran. Seminggu sekali puasa, ikutilah sunnah Nabi dalam ketika beliau ditanya hari kelahiranku Senin, maka beliau puasa. Walaupun puasa Senin itu fungsinya bukan hanya itu hari lahir Nabi, tapi juga hari turunnya Al-Quran dan api diangkat menjadi Rasul, dan dalam hadis lain diangkatnya amalan kepada Allah hari Senin dan Kamis. Tapi orang-orang yang mengaku cinta Nabi dengan memperingati hari Nabi itu setahun sekali, bukan dengan puasa setiap minggu. Dan gak ada yang puasa. Kalau sudah maulid gak ada yang puasa. Apa isinya? Makanan.
Apalagi kalau antum ke Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, Maulid Nabi itu Nabi Lebaran sampai malam, karnaval harus wajib pakai telur. Maulid Nabi nggak pakai telur nggak sah. Makanya di Banyuwangi setiap maulid wajib ada telur. Dan telur kalau sudah maulid mahal. Tanya Firdan, mungkin istri orang Banyuwangi, tanya keluarganya. Di sana maulid itu kalau di masjid seperti ini, di tengah-tengah ditaruh pohon pisang. Pohon pisang itu ditancapkan di situ lidi seperti tusuk sate yang sudah telur ditusuk sate kemudian ditancapkan di pohon pisang. Ya, itu saya kecil ikut-ikutan dulu ngambilin telur itu. Sebelum ceramah itu selesai, nggak ada yang berani ngambil. Karena apa? Berkahnya belum turun. Begitu kiai selesai ceramah berebut. Yang dapat itu masya Allah senangnya bukan main. Yang dapat telurnya itu senangnya bukan main. Ya saya pernah, dan sampai dari zaman saya kecil itu bahkan sampai sekarang lebih parah. Artinya seperti itukah cinta Nabi? Jadi mencintai Nabi bukan sebatas dengan lisan yang hanya diingat Nabi setahun sekali. Ahlus sunnah mencintai Nabi setiap hari, bersolawat. Dalam sholat kita bersolawat minimal 5 kali atau lebih. Karena sholat 5 kali, ada 2 sholat yang tasyahudnya 2 kali. Minimal dalam sholat saja kita baca sholawat. Itu sudah tiap hari. Ahlus sunnah mengingat Nabi tiap hari dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Jadi hakikat dari cinta Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Tidak seperti orang jahiliyah mengaku cinta dengan lisan, tapi prakteknya ibadah mereka jauh dari tuntunan yang mereka cintai. Bagaimana mereka mendapatkan kecintaan Allah? Karena kecintaan Allah itu sesuatu yang paling berharga. Kalau antum baca dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, salah satu yang beliau sebutkan hadis tentang Rasulullah kepada siapa ketika para sahabat berkumpul, Nabi berkata sebelum perang Khaybar, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Bendera ini yang mimpin perang besok aku kasih bendera. Yang mana yang megang bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Nabi dan dicintai. Kalau mencintai Allah dan Nabi semuanya siap dan sudah mengaku. Tapi yang kedua, dicintai Allah dan Rasul. Ini yang belum diketahui. Ketika Rasulullah mengatakan orang yang dikasih bendera dijamin dicintai Allah dan Rasulnya, para sahabat malam itu semuanya mengharap. Bahkan Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarah illa yauma'id. Tidak pernah aku ingin mendapat jabatan kepemimpinan kecuali di hari itu. Kenapa? Bukan karena jabatannya, tapi yang menjabat jadi panglima Khaybar itu dijamin sudah Allah cintai dan dicintai Rasulullah SAW. Ternyata yang dikasih oleh Rasulullah bendera itu orang yang tidak hadir di majelis, yaitu Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata. Makanya sebagian para ulama mengatakan apa? Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukan perkara yang penting kamu mencintai, tapi yang paling penting adalah kamu dicintai. Kenapa? Karena mengaku cinta itu semua mengaku. Bahkan dalam cerita Al-Fulaila wa Laila, ada seorang yang Laila Majnun. Sampai ada seorang syair mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila. Karena begitu terkenalnya dan cantiknya Laila, setiap orang mengatakan semua mengaku ada hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqir waslan bidzaka wa dzak. Tapi Laila sendiri mengaku enggak kenal sama fulan dan fulan. Mengaku cinta mudah,
Orang nggak sholat pun tanya, cinta Allah? Iya. Tapi tanya lagi, Allah mencintai kamu? Ini yang paling sulit. Ini yang belum kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sudah memberi jalan. Kalau ingin mendapat kecintaan Allah, baca surat Ali Imran di ayat 33. Ayat 31. Mengikuti Rasulullah adalah jalan dan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan jalan-jalan lain. Sehingga apa-apa yang mereka lakukan, mencintai Rasulullah, cinta Rasul, tapi justru mereka berbuat syirik, ini hanya sebatas cinta di mulut, tapi tidak cinta secara amalan dan keyakinan. Praktek kecintaan seperti orang jahiliyah, mengaku tapi tidak mengamalkan. Kita cukupkan sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau bisa disampaikan langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita kembali. Ya. Apakah bisa Nabi paling salah di penjara, padahal sudah jelas-jelas secara bukti bahwasanya bukan beliau yang menginginkan wanita Imra'atul Aziz. Itu apakah ini masuk juga di situ bahwasanya perbuatan Imra'atul Aziz yang menggunakan kekuasaan? Iya, dia termasuk karena Yusuf alaihissalam tidak mau mengikuti hawa nafsunya, sehingga kemudian, dan kalau seandainya diketahui dia yang ngajak akan malu, sehingga apa? Dia fitnah Nabi Yusuf yang akan memperkosa dia, sehingga dia dipenjara. Artinya ini salah satu makar orang-orang yang berseberangan dengan ahlus sunnah atau ahlul haq. Cara terakhir adalah kekuasaan. Cara terakhir yang dipakai adalah kekuasaan. Jadi pada setiap zaman pasti ada contoh seperti ini. Dan contoh Nabi Yusuf adalah salah satu dari contoh bagaimana dia korban penguasa. Dia bukan penguasa, tapi istri penguasa. Kadang istri penguasa itu lebih kejam daripada penguasanya. Hati-hati. Sudah banyak, sudah contoh-contoh baru ini. Begitu dahsyatnya makar wanita, sampai suaminya kena getahnya, divonis mati. Ini gara-gara perempuan. Ingat, makar perempuan itu besar, makar syaitan dhaif. Allah katakan apa? Tentang inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Dalam surah An-Nisa Allah katakan tipu daya syaitan lemah. Tapi ketika berbicara tentang makar wanita, Allah katakan dalam surat Yusuf inna kaidahunna 'adzim. Tipu daya mereka besar. Makanya ingat, kalau orang tidak bisa menyimpangkan atau memfitnah seseorang dengan segala cara terakhir wanita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'ata syaitan ala ahadin, ma ya'isa syaitan ala ahadin illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan itu berputus asa menggoda seseorang kecuali jalan terakhirnya adalah wanita. Karena ini laki-laki paling mudah dan paling tidak kuat. Ya, laki-laki bisa mengorbankan ratusan banyak harta hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Makanya hati-hati. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti, hati-hati dengan fitnah wanita. Apalagi yang sudah menjadi, ya mengharap dia orang soleh, jadi dai, hati-hati. Kadang jebakan itu banyak. Dan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam itu juga menunjukkan tanpa bantuan atau hidayah dari Allah, setiap orang akan terjerumus ke dalam fitnah. Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata Allah dalam surat Yusuf? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah punya keinginan dan Yusuf pun sudah punya keinginan. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mendapat
keterangan petunjuk dari Allah, dia akan terjerumus. Karena apa? Nabi Yusuf ini semua potensi zina ada pada dia. Pertama, dia pemuda. Pemuda syahwatnya tinggi, sinyalnya kuat. Beda dengan orang tua yang sinyalnya lemah, yang mana dia sudah kadang syahwatnya untuk jima sudah lemah. Pemuda kuat, pertama. Kedua, yang ngajak itu perempuannya, bukan laki-lakinya. Ini potensi kedua. Laki-laki biasanya banyak mencari mengajak zina, ini perempuannya yang ngajak. Ketiga, di ruangan tertutup. Keempat, yang ngajak zina wanita istri penguasa, rakyat pun nggak berani menindak. Potensi kelima, dia di negeri jauh, nggak ada yang kenal. Tidak ada satupun yang kenal Yusuf saat itu. Dia berzina pun bebas. Tapi apa kata Allah, laula ar-ra'a burhana rabbi. Tapi itu semua adalah dikarenakan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Yusuf tidak berzina. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kita cukup ya. 63 ya. Ya. Iya, tentang tuduhan-tuduhan ya. Artinya dakwah sunnah ini dituduh oleh orang-orang yang membencinya itu sebagai ajaran radikal. Karena orang pembenci dakwah sunnah ini tidak bisa membantah ahlus sunnah dengan bantahan-bantahan ilmiah. Yang mereka pakai adalah tuduhan-tuduhan. Salah satu tuduhan yang ditujukan oleh pembenci sunnah kepada ahlus sunnah adalah bahwasanya orang-orang itu, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah itu, membawa ajaran radikal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dijauhi oleh umat Islam secara umum atau orang awam. Kedua, supaya ditindak oleh aparat. Karena aparat itu kalau sudah kalimat radikal itu sangat istilahnya sangat alergi. Begitu kata radikal mereka sudah siap. Oh, ini bahaya untuk negara. Sehingga dipakailah kata itu supaya aparat bertindak. Dan alhamdulillah aparat-aparat yang dituduh, yang ditugaskan, sebagian yang ditugaskan memata-matai aliran yang katanya radikal, ternyata disitulah mereka dapat hidayah. Sehingga apa? Mereka mendapati ini bukan radikal, ini ajaran yang benar. Dan itu sudah ada seorang polisi sekarang sudah kombes katanya ya. Dia gelarnya MTCP. Dia dalam urusan teroris dan korupsi ya, dia sempat mendapat tugas untuk memata-matai dakwah-dakwah yang ada di Indonesia, termasuk Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaatul Tabligh, semuanya. Saat itu dia belum ngaji. Yang jadi sampel Salafi ini Ustadz Yazid dan dakwahnya. Setelah dia perhatikan, kata dia, nah, Ustadz Yazid ini, yaitu dakwah Ustadz Yazid ini keras menurut dia saat belum ngaji, tapi tidak ada potensi melawan dan memberontak. Artinya memang betul-betul mereka orang-orang yang kencang dalam memegang ajaran. Potensi memberontak tidak ada. Justru yang beliau wanti-wanti ada dua, yang dua-duanya sudah ditutup oleh pemerintah. Ini yang potensi besar dalam memberontak, dan oleh pemerintah sudah ditutup. Tidak lama kemudian dia dapat beli rumah di dekat Cilengsi, ngaji-ngaji, ketemu Ustaz Yazid, ketemu Ustaz Badrul Salam ngaji. Dari itulah kemudian dia tahu. Artinya dia sebelum ngaji pun orang awam ketika dia menilai dakwah-dakwah ini, dia menilai dakwah-dakwah sunnah ini tegas. Beda dengan yang lain. Artinya orang-orang yang selama ini biasanya ditugaskan untuk memata-matai,
setelah tahu justru bahkan mengikuti. Artinya apa? Itu tuduhan-tuduhan tujuannya supaya orang jauh dari sunnah. Kedua, supaya ditindak oleh aparat-aparat tertentu dengan tuduhan radikal, membahayakan negara dan sebagainya. Tapi itu tuduhan yang tidak pernah terbukti. Sehingga sebatas tuduhan, maka kaum muslim atau ahlus sunnah pun tidak boleh terbawa dengan tuduhan dan fitnah. Ini cara-cara mereka untuk menghancurkan ahlus sunnah. Ini sudah lama, dari dulu sampai sekarang tidak akan berubah. Selalu dengan tuduhan dan tuduhan. Nanti kita mati, anak penerus kita yang menjalin dakwah ini akan dituduh yang sama. Lihat aja. Itu sudah sunnatullah. Setiap dakwah ada musuh, setiap nabi ada musuh. Cukup. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.